Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis yang keberapa? Pak ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qira'atu fil maghribi bisabbih isma rabbikal a'la. Ini membaca sabbih isma rabbikal a'la itu waktu maghrib. Ini di negeri kita ada yang baca begini ya. Kalau dibaca begini orang bilang nih salat Jumat kah, salat witir Ramadan kah, atau salat Isya, ya kan? Ini malahan dibaca. Gimana dalil tersebut itu? Ya. Qala wa bilai qala akhbarana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Muharib ibn Ditharin an Jabirin qala marra rajulun minal ansari binajaini ala Mu'adin wa huwa yusall maghriba faftataha bi suratil Baqarah wa shalla ar-rajulu thumma dhahaba fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala apattanun ya Mu'ad, apattanun ya Mu'ad, alla qara'ta bisabbis maribikil ala wa syamsi wa duhaha wa nahwihima. Satu ketika, ini hadis daripada Sina Jabir, qala marrajulun minal ansari bina zaini lalu orang daripada Ansar bina zaini di antara al-ibilaini. Al-ibilaini itu ada onta lewat, di kanan ada onta, dia lalu begitu. Ala Mu'adin wa huwa yusallil maghriba, sedangkan beliau salat maghrib. Faftataha bi suratil Baqarah, beliau ketika salat setelah Fatihah yang dibaca surat Al-Baqarah. Panjang ini ya. Ini kalau sampai satu juz 141 dah. Sampai saya qulus supaha. Ya 288 ujungnya situ. Ya. Fasallar rajulu, orang salat bersama, ada seorang yang salat bersama beliau itu. Summa dhahaba, pergi, fabalagha dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Nabi. Maksudnya panjang betul bacaan itu ya. Itu kalau kita baca begitu ya habis maghrib ya. Mungkin kita baca Isya. Tapi orang itu baca beda dengan bacaan kita ya tak? Faqala apattanun ya Mu'ad, apattanun Mu'ad, engkau jangan bikin masalah. Apattan itu asal fitnah. Tidak ada orang asal fitnah ya tak? Menjadikan satu perbedaan pendapat soal fitnah lah. Nanti kalau baca begitu, alla qara'ta, kenapa kau tak baca saja bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha. Baca itu. Tadi Imam Subuh tadi baca ini. Ya, Subuh tadi baca apa? Wasyamsi wa duhaha. Yang kedua, wal laili idza yaghsha. Saya dengarkan. Ya. Baik-baik. Nah, maghrib dibacain tidak masalah karena Rasulullah mengizinkan. Tapi kalau kita baca itu, ini salat Jumat apa? Karena kita pada umumnya kan sabbih itu dengan syamsul duha itu, ya, wasyamsi wa duha salat subuh, ya kan? Itu bagi kita. Nah ini jadi rasa orang kepanjangan. Pada itu Nabi berikan dispensasi supaya jangan menjadi omongan-omongan tuh pada yang lain. Waduh, itu imam. Nah tuh pada sahabat Nabi ini
Ya, sahabat ini kalau membaca bukan macam kayak kita, tentunya satu keindahan yang Allah berikan kepada mereka, ya. Boleh. Jadi kalau kau baca itu maghrib nanti bisa ber'ala dan wasyamsi wa duhaha, katakan subuh apa. Nah, tapi kalau kamu ada dalilnya silakan. Wa nahwihima, dan seumpamanya itu, artinya boleh baca watin, boleh baca alam nasyrah, bisa dibaca, itu grupnya sama-sama itu, ya. Boleh kalau kamu baca was-sama idatil buruj, panjang lagi, ada. Apalagi kalau baca tabarakalladzi biyadihil mulk, itu 30 dia, panjang lagi. Nah, kalau kayak kita bacakan itu habis waktu. Bacaan kadang belum tentu betul. Ya, jadi kalau kita agak sulit seperti itu, jangan lupa faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Al-Qur'an yang betul-betul kamu bisa pertanggungjawabkan. Paham enggak tuh? Bacaan bagus, baik. Nah, tuh. Tajwidnya, makhrajnya itu yang paling utama, ya. Apalagi kalau ngimami, hati-hati bacaan ini, ya. Yang salah apa kalau Al-Fatihahnya. Itu kalau salah dikit rusak, habis dah sah salat tersebut itu. Kalau yang lain masih bisa diganti. Kalau Fatihah kalau kita bisa rukuk. Nah, kalau yang lain bisa tersebut itu kita sanggat di ayat yang tengah udah. Ya, enggak boleh rukuk. Paham enggak? Yang betul-betul kita tidak bisa mempertahankan ayat tersebut. Tapi kalau Al-Fatihah tidak bisa ditahankan sampai habis, artinya betul bacaan makhraj dan tajwidnya jelas. Al-qira'atu fil maghribi mursalat. Ini ada juga yang baca, ya, membaca bil mursalat, al mursalati urfa, panjang nih, ya. Kita kadang-kadang baca saya sulit, ya. Qala akhbarana Amr bin Mansur qala haddatsana Musa bin Daud qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah al-Majishun an Humaid an Anas an Ummul Fadl bintil Harith qalat shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi al-maghriba. Ummul Fadl berkata, qalat shalla bina Rasulullah sallam fi baitihi, salat bersama kami Rasulullah sallam di rumah beliau, al-maghriba, salat maghrib. Ini Ummul Fadl bint al-Harith, salah satu sahabiyah, ya. Faqara'a al-mursalat, beliau membaca al-mursalat. Ma shalla ba'da salatan hatta qubida sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata salat Nabi setelah salat maghrib membaca al-mursalat itu tak pernah lagi Nabi salat bersama orang hatta qubida, ay tawaffa, sampai Nabi wafat. Nabi ngajarkan kepada kita. Itulah tadi beda pendapat para ulama. Kalau indana Syafi'i itu berjamaah itu apalagi ke masjid fardu kifayah. Tapi kalau minta Ahnaf, minta Hanabilah, orang Saudi itu sama fardu ain itu dengan salatnya. Nah, ketika mendengar suara adzan cepat mereka datang tempat salat tersebut itu. Karena seolah bukan ekstrim, bukan. Ada hadis yang mengatakan begini, la salata li jiral masjid illa fil masjid. Tidak ada salat namanya bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini ayah ini tidak. Karena yang nama tetangga itu rumahnya 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, belakang, 160 rumah. Tuh. Jadi ada hadis yang lain mengatakan tersebut itu. Nah, ini ada contohnya. Nabi salat tapi di rumah. Nah, itulah ulama. Kita ini bukan ahli hadis, kita ngambil sebagaimana diambil orang mujtahidin itu bagus dari fikih. Tapi hadisnya ada yang model begini, ya. Kalau ibaratnya mesti berjamaah semasjid semua, nah itu kan apalagi masjid jauh. Sedangkan yang di rumah saja sulit kadang bersama-sama, apalagi mau ke masjid. Makanya Mas Syafi'i berkata berjamaah itu fardu kifayah. Kalau kita yang tiap minggu ini sekarang bukan fardu kifayah, fardu tak payah namanya. Fardu tak payah. Tuh.
Ya, nak ke masjid karena ada kenduri. Ya, nak ke masjid karena ada selamatan, nak kenduri apa ada bulan Mi'raj ya dah. Nah, udah ceramah pulang dia. Masjid dibiarkan begitu. Apalagi kalau di kampung-kampung kita di sini. Kalau kita pergi ceramah pagi, biasa jam 10:30 tuh baru ceramah. Dia makan dulu nih di kampung-kampung tuh. Kue segala macam-macam, lengkap tuh dengan iramanya. Lengkap dengan asap-asapnya di masjid. Ngepul ke masjid. Saya ceramah, saya tegur. Saya bilang, ini masjid atau langkau ini ya? Pedes mata rasanya. Iya. Apa ya Pak Ustadz itu? Ya itu. Kalau datang marah, dia bilang, bukan marah. Kalau saya hukum ngajarkan. Ini rumah Allah bukan rumah kau. Paham? Itu masalahnya. Kadang setelah ceramah itu udah bisa di stop. 11:30, jam 11 baru ceramah, belum kalau camatnya lagi datang. Woi, panjang pula. Mulai jam 11 baru ceramahnya. Bagaimana ceramah setengah jam, nanti sambutan lagi. Akhirnya salat itu jam 1 tuh adzan dah sebetulnya tidak bisa diputus. Jam 1 udah ceramah pula, ada sembahyang dulu dulu. Nanti dia lelang pula. Lelang kuih. Dia ayam engkong apa namanya itu? Yang 1 ekor tuh. Tapi jam 2 itu pernah saya seketika saya bilang adzan nih udah kita berhenti dulu baru sambung. Udah ada adzan balikan deh pulang. La ilaha, ini penyakitnya ini. Jadi ke masjid tuh sulit ya daerah-daerah itu. Jadi kita kadang-kadang mau beritahu tapi masjid itu dirar namanya. Masjid dirar tidak digunakan untuk ibadah. Ya cuma hidupkan rame. Mendingan di lapangan saja yang begitu acara. Ya, tapi tidak. Nah, kalau kita tegur tidak mau manggil lagi dia. Jatuh masjid pada mana sana? Ngarambai apa namanya? 5 tahun baru manggil lagi. 5 tahun. Ustaz, kami panggil sampean sini. Dia, kenapa? Aku bilang, kami sudah berubah, tidak ada lelang lagi lah. Saya sudah bilang kalau ada berubah jangan panggil ya. Itu tadi. Jadi kalau sedang kita begitu ekstrem dianggap. Padahal itu rumahnya Allah yang disamakan. Ya, ini hal-hal. Apalagi si imam baca yang panjang tadi itu imam tahu peraturan enggak? Dia bilang. Ya, kalau di Mekah biarlah dia bilang. Di sini beda. Ya Allah, imam Mekah ini sama lah sebetulnya bacaan ayat itu juga. Ya. Nah ini hal-hal Rasulullah ngajarkan itu bukan imam terserah tidak, yang mana bisa menjawabkan ditengok keadaan makmum itu. Ya kalau kita tidak biasa kan, ya mesti kita yang biasa orang baca satu juz Ramadan dekat lagi kan, baca 1 juz makmum tak ada. Ya ada, yang pendek itu aja kadang-kadang mau dipendekkan lagi, sudah 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ya. Kalau kita suci sana orang sana 8 rakaat 1 juz juga, 20 1 juz juga, 36 1 juz juga, 40 rakaat juga 1 juz juga. Kalau kita enggak, tambah pendek juga. Ada kita sini salat tarawih sampai jam 10 malam ada? Enggak ada. 8:30 selesai semua tuh, ada. Dia cari yang paling cepat kalau ada itu. Ada yang 10 menit di televisi itu kan? Coba, apa tidak sakit pinggang dibuat gitu? Allah, ini apa yang dibaca lagi? Ya, bagaimana warattilil Qur'ana tartila. Gimana kita mau baca ya? Allah saja panggil Habibuna SAW, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Rasulullah bosnya ini. Ya Allah, afsahan nas, paling fasihnya manusia. Nabi tidak ada yang sama Rasulullah SAW. Ini jawabul kalim begitu, tapi beliau menghargai sahabat beliau. Malam satu kita lalu Nabi digubuk sahabatnya lah dengan suara kuat tertegun. Nabi bilang macam Musa al-Asy'ari baca Quran, tertegun. Rasulullah SAW berkata, ya Musa, engkau ini Allah beri serulingnya Nabi Daud ya, masuk keindahan itu. Ya Rasulullah, engkau dengar ya Rasulullah? Iya kata Nabi, kalau engkau tak, aku tahu engkau dengar, akan aku perindah lagi bacaannya. Coba murid, kalau kita tidak gurunya tersinggung, bagaimana pandai kau dan guru ini pandai apa kau? Itu caranya pengkaderan, naikkan tuh muridnya tuh. Kalau kita kan tersinggung enggak, nantilah kau ini. Jadi akhirnya kan tidak ada pengkaderan itu, sampai tua si guru itu giginya sudah copot masih aja di imam. Di kita begitu, ya tak? Allahu Akbar. Ya, Rasulullah saja
dipanggil. Ya, jadi Quran itu tak nyusahkan orang. Quran itu supaya belajar kita dengan Al-Quran tersebut itu. Biasakan Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran, menolong dia yaumil qiyamah. Datang dia. Ini kan yang kamu rekam menolong juga dak? Penyebaran dakwah ya. Tinggal kamunya aja lagi. Tapi kalau jadi pahala ini, kalau porno jadi tinggal kamunya aja lagi. Ini Quran beda. Sebarkan Al-Quran, jangan sebarkan nyanyi-nyanyian. Ya, hal itu mesti diperhati. Ya, Rasulullah dipanggil Quran itu, tapi beliau merasa seorang hamba yang masih kurang saja. Nabi Taha, Allah panggil, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Litashqa itu litat'ab. Taha itu salah satu nama Nabi, Taha. Ya, nah, Nabi itu punya 201 namanya. Ya, dipanggil. Kami turunkan Quran ini bukan untuk menyusahkan kamu. Litat'ab. Salat Nabi, salat malam, qiyamul lail, sampai pecah-pecah kaki beliau di bawah itu. Aisyah lihat begini, ya satu dulu sampai kaki Nabi. Jadi beliau berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan begini? Ya, Allah sudah ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosa kemudian. Aisyah, kata Rasulullah, afala akuna abdan syakur, apa tak pantas aku ini bagi hamba yang tahu diri, ya mensyukuri nikmat yang Allah beri. Itu Rasul. Kita Pak ya salah sunat ya Pak ya namanya ya. Ya latif. Jelas itu. Kemudian lagi qala akhbarana Qutaibah qala haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Ubaidillah bin Abdi Abbas an ummihi annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bil mursalat. Ya dengar Ibn Abbas dari ibunya. Orang dulu itu ibu-ibunya ikut ngaji, dengarkan sahabiah ini, dengarkan, makanya sahabat. Iya, kalau kita mana ibu-ibu sibuk bercanda cuma mengaji. Ya, apalagi bulan Maulidan dia bicara mah. Tidak ada apa-apa, bukan mau dengan ngaji dia. Dia cari ustadz yang tampan, yang ganteng, itu. Ya, tiap-tiap itu aja. Ya, kemudian dia masing-masing masing-masing action. Grupnya ini A, ini B, masing-masing pakaian itu. Kalau perlu dia mukul hadrah tuh, yang di sini pukul sini, dipukul situ. Iya. Itu wanita. Memang begitu gayanya. Pakaian mesti sama. Mana ada? Betul. Ini kalau kamu mana sama Maulidan ibu-ibu 2 bulan sebelum acara tuh udah datang dia. Nah, ini jadwal. Enggak. Kalau kita enggak 2 hari mau ceramah baru cari penceramahnya. Laki-laki ini. Ya. Pakaian sembarang aja. Kadang-kadang pikir 7 tahun tak diganti. Perempuan 7 selendangnya itu 7 hari, tahu? 7. Dia kau itu wanita. Action dia mah. Suruh ngajian apa? Adalah. Sampai jualan dia. Ya kredit di situ. Iya, saya singgung, enggak mau dia. Pak ya Ustaz. Ya. Dia dengar nih di rumah nih, dia marah lagi Ustaz dia bilang. Bukan enggak marah, mengingatkan. Ya, sayang tidak hal seperti itu. Coba digunakan kebaikan, kasihan suami yang belikan itu ya. Nah inilah tadi membaca Nabi bil mursalati urfa. Jadi kita kalau ada orang baca maghrib agaknya biarkan sajalah. Yang penting bacanya bisa dipertanggungjawabkan. Paham? Tapi kan kebiasaan daerah itu beda. Jika jadi imam nanti maghrib kau baca wadduha ya, itu orang mesti bilang lupa ya imam nih. Karena orang biasa kuliah kulhu ya dah, kuliah berat, kuliah binas ya, itu biasa kan? Biasa. Terbalik saja baca dia bilang salah. Maghrib pertama kita baca kulhu, yang kedua kuliah. Imam nih dianggapnya rakaat kedua. Jadi orang awam itu mesti imam mesti lebih pakih lagi, mesti tahu. Jangan membuat sensasi gitu sekarang ya. Apa tanun anta ya Mu'ad, bikin fitnah yang kau. Bikin keributan maksudnya nanti kan dengan sebab imam yang begitu. Ya. Kamu tidak sanggup kuliah tanah haram tuh. Kalau sudah malam 21 dia setengah 1, dia tidak salat tarawih itu tidak pakai kunut lagi mulai 15
sampai 21, tidak lagi 21, 20. Malam 21 kenapa? Nanti dia kunutnya itu setelah setengah sampai jam 3 subuh. Ya, jadi malam 1 sampai malam 29 itu 1 juz Quran 30 juz selesai. Dia pakai kunut semua tuh, mulai 21 enggak lagi. Syarat tahajud 8 rakaat itu 3 juz setiap malam lebih. Jadi se-Ramadan 2 kali khataman, khatam untuk tarawih, khatam untuk tahajud. 10 malam 30 juz. Tegang kaki kau. Tapi yang baca itu juga ya, wah, tuh. Apalagi sahabat-sahabat Nabi lu baca, santai orang. Paham enggak? Itulah ya. Biasakan hubbul Quran, cinta Al-Quran, ya. Berdoa saja, Allahumma arhamna bil Quran. Ada kan berdoa anak-anak, waj'alhu lana imaman wa nuran. Ada? Wa rahmah. Ya, itu Ustaz doa budak-budak. Kita bilang doa budak-budak. Misalnya anak-anak kau sudah selesai itu aja. Kan budak-budak ini. Itu ketika itu saja sudah dapat hidayatan Al-Quran itu ya. Biasakan mulutnya itu. Ya Latif. Wa qala al-qira'atu bil maghrib wa bit-tur. Ini panjang. At-tur wal kitabil mastur. Itu beda dengan imam yang memang ya kali ini tidak nampak. Saya bilang sama Anda, dulu kan kalau kita merekam kaset, dulu kaset misalnya ya, pakai putar apa namanya itu? Apa namanya itu? Yang muter bagian kasetnya itu apa namanya itu? Iya, ada lagi macam film itu apa namanya itu? Apa salah kau lah tuh? 1 jam juga kan bisa kan? Kalau 1 jam juga. Dan terganggu kalau masuk suara, terganggu kan? Terganggu. Nah sekarang kaset yang CD yang 1 jam, disk yang 1 jam itu direkam cuma 2 menit. Sama ada isinya? Sama. Ya ada. Kok cepatnya sama? Ya ada tak kira-kira kamu merekam yang buat yang 1 jam itu? Enggak, saya rekaman 400 jam. 3 menit cuma rekaman 400 jam saya ngomong tuh. Gabung di online di on air itu di studio ya dah. Itu tadi 3 menit saja udah set jadi yang begini apa namanya plus disk jadi itu yang macam pelir kucing tuh kucing. Ya kan kecil kalau dibuka besar kan tuh besar. Itu tadi orang memang Quran tuh kalau sudah orang ahlinya Quran begitu baca santai aja. Imamuna Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit itu imam tertua di madhab itu 2 rakaat dia salat tegak dekat itu 1 juz Quran dia baca 2 rakaat kalau sunnah kalau kita ditanya tidak Ustaz yang wajibnya di salat itu apa? Al-Fatihah. Jadilah dia bilang jadilah Al-Fatihah itu sudah betul tak? Nah apalagi model ini yang malas-malas nih. Mana pernah salat sunnah ini potongan duduk. Jadi yang wajib cuma makan pikirnya. Kita emang badan kok sudah besar tambah malas. Hati-hati kalau tak dibiasakan. Betul lah betul. Sulit. Ya kan. Ya, kendaraan ini paling malas helikopter. Pantat set. Malas kan kalau pesawat. Helikopter paling malas. Misalnya orang gemuk gitu. Belakang itu naik. Nah itu kan. Onta itu paling malas nampaknya. Begitu dia tegak. Dia makan paling banyak. Itu saja ya. Wa bila qala akhbarana Qutaibah an Malik an Az-Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil maghrib bit-tur. Dia dengar Nabi yang baca. Tapi Nabi kalau mau lah bedalah lagi dibaca. Orang punya kan orang yang musabaqah itu kan beda-beda bacanya. Coba dengar suaranya kan. Katanya ada. Nah, kalau musabaqah dibawa sembahyang bahaya. Ya ada.
dengan lagu-lagunya. Ini ada imam kadang-kadang ya sembahyang dibawanya macam musabakah. Orang bingung lah malamnya ya. Mau bilang bagaimana Allah? Tidak mungkin kan? Biasanya kan irfa, ada kan? Tayyib, gitu ada kan? Tidak dia kan orang berseloroh namanya kan. Kalau sudah indah itu kan Allah, katanya ada. Beda. Tuh. Ya, apalagi kalau Abdul Basit, Abdul Samad kalau ngaji itu, wah, ya kenceng terus. Ya ibaratnya itu penyerang terus ya, itu kalau baca. Ada yang santai, tapi mantep. Itu namanya Muhammad Khalil Al-Husari. Ya itu orang tebel suaranya Tablawi, Mustafa Ismail. Ya ada kadang-kadang yang sedih gitu Mustafa Siddiq Al-Minshawi. Ya itu di Indonesia juga ada dulu. Khalid Ahmad Daulay. Pernah dengar dulu Tunggal Ahmad Daulay itu teman saya tuh, anaknya dulu waktu di Makkah. Itu kalau kenceng terus baca, wah. Ya Abdul Aziz Muslim, itu juga dulu. Abdul Wadud, ya ada juga bacanya, macam-macam. Dulu di Malaysia terkenal Ismail bin Haji Hashim dulu, Malaysia. Oh, itu 9 kali juara dunia dulu, yang meninggal mungkin. Wah itu kalau Qurannya Allah senang kita dengar. Kalau betul-betul ahlinya itu dengarkanlah, tertidur rasanya. Ya, jadi Quran tidak bisa dilatih nih, lisan dilatih, dibersihkan dengan apa tuh? Kerik tuh, dikerik. Nah, kalau kau dikerik keluar nomor, ya, nih kerik. Itu orang caranya ya Al-Quran itu. Jangan yang busuk-busuk dimasukkan ke mulut itu, yang pedas-pedas banget. Yang bawa apalagi asap-asap itu tak bagus dimasukkan, pete, jengkol segala itu ya. Tak mau tuh, malaikat tak mau dekatnya begitu gitu. Kalau ibadah mau makan sekali boleh digosok betul-betul, bersihkan. Paham? Iya. Kalau di India sana gitu ya, India di Pakistan sana orang kalau makan kari itu dia makan apa namanya jintan manis, jintan manis ya. Gitu. Itu di restoran begitu supaya menghilangkan atau orang kita di Jawa sana pakai cengkeh, tahu cengkeh? Dia kunyah itu begitu. Kalau kita tidak makan tuh ludah dekat masjid pula. Nah, itu kebiasaan adab tak ada. Adab tak ada. Bagaimana kita suara Al-Qur'an tuh ya? Al-qira'atu fil maghribi bihamim ad-dukhan. Rasul. Panjang semua nih ya. Tak sanggup lah kita yang begini ya. Ya, tapi Allah berikan ada. Ya Al-Qur'an itu. Oh, tidak bisa ngapa Quran Ustaz. Kenapa bisa? Kemarin itu si Musa itu 5 tahun hafal Quran nih. Heran. Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal. Nah, mantap Musa 5 tahun. Tapi Imam Syafi'i itu hadis itu. Ya ada orang yang begitu Allah berikan. Maziyah, kelebihan. Ya, mumtaz, mantap. Istilah kalau makan mumtaz, mantap ya. 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 Allah berikan seperti itu kenapa? Hal-hal ini mesti diperhatikan tersebut itu, biasakan. Quran ini ya. Quran ini mudah lepas, mudah hilang. Hati-hati makan haram, minum haram, pakaian haram. Hati-hati. Innallaha thayyibun la yuhibbu thayyiba. Hati-hati makanan itu merusak ya kalau salah. Qala akhbarana Muhammad Ibnu Abdullah bin Yazid Al-Muqri qala haddatsana abi qala haddatsana Haywat wa dzakara akhar qala haddatsana Ja'far bin Rabi'ah anna Abdurrahman ibn Hurmuz qala haddatsahu anna Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far haddatsahu anna Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghrib bihamim ad-dukhan. Sebagai contoh, yang membaca itu siapa? Jadi walaupun panjang bacaan itu kalau imam indah kan enak dengar ya. Tuh. Di Mekah itu kan biasa kurang indah, pada indah-indah juga banyak ya. Nah ada namanya sekarang yang komandannya imam itu Mekah Madinah itu sekarang As-Sidisi yang busuk ngomong, Abdurrahman As-Sidisi, doktor Syekh dah. Nah itu dah ada namanya Muhammad Ayyub, punya indah suara. Ada di masjid namanya Jibril, Muhammad Jibril itu suaranya menggema ke atas ya. Iya itu Al-Quran beda ya.
Kita kalau sudah suara cantik, indah, penyanyi itulah. Ya karena nampaknya pejabat pemerintah nampaknya tidak memberi hadiah yang mantap buat Al-Quran itu ya. Kalau penyanyi kadang-kadang tahan nangis, tuh bupati bisa nangis, gubernurnya kalau kalah apa namanya di televisi itu, apa yang KDI apa namanya itu, kalah ikut menangis juga. Kalau Quran tak bisa baca santai aja jadi la ilaha illallah, betul tak? Kita tidak mendukung Al-Quran, bagaimana akan diakui itu kalamullah, tidak dihargai, betul tak? Dulu ada penyanyi yang dari mana tuh, siapa namanya, yang lagu India tuh. Nah, sibuk tuh dengan apa? Dengan tank wajahnya di daerahnya dibawa. Akhirnya berhenti kan? Jadi tukang bubur sekarang. Ya, nyanyi apa yang nurut lagu orang siapa? Tahu lah kok. Norman siapa namanya? Tuh Norman Kamaru. Tahu kan? Ujungnya tidak ada apa-apa. Orang Quran 30 juz. Allahu Akbar. Bukan mudah 30 juz tuh. Jiwa Al-Quran, ya. Tidak ada nampaknya. Nah, ada pemerintah ngasih setiap 30 juz tuh tiap bulan si hafal Quran 30 juta jadilah, dosa banyak-banyak. Ya, dia ngajar. Data. Ya, Allahu Akbar. Jadi kalau penyanyi, kemarin itu kan musim-musim apa? Asian Games namanya ya. Siapa namanya itu yang nendang orang tuh? Siapa 1,5 miliar satu tendang, semaput tuh orang Thailand apa orang Vietnam betul. Yang merangkam calon presiden dengan presiden ada. Gitu kan? Siapa namanya itu? Tahu lah ketika aku tengokkan. Nendang orang 1,5 miliar. Ya. Ada kan? Itu kita sendiri tidak ada harga Al-Quran. Bagaimana akan diatur umat Al-Quran? Ya. Ada imam kita digaji, tidak ada kan? Nanti pertama ini Masjid Usman Tungkal sana, Syekh Usman Tungkal itu nanti digaji itu. Yang mulai nanti ada. Pemda. Berapa? Itu saja. Negara lain karena itu harga Al-Quran. Kalau kita kan tidak. Ya. Coba kan imam maghrib ini aman kan? Udah 177 lagi imam. Antap lah itu. Gimana? Ada yang mau tanya? Ya. Nih ditanya, direkam nih siaran nih. Nah salah tanya kau, nanti hoax lagi dia bilang. Ya, salah ngomong ketangkep. Allahu Akbar. Al-qira'atu fil maghribi bi alif lam mim sad. Ya kalau itu aja tidak apa-apa. Panjang ujung itu. Pada ini juga bisa dibaca. Yasin, Allahu Akbar, tapi boleh. Tapi kawan kaget, imam baca Yasin. Bila habis dia bilang, tidak. Nanti kalau kata dia yang baca bihamim ad-dukhan tuh, bil mursalati urfa, tabaraka itu 30 ayatnya. Wih. Ya. Qala akhbarana Muhammad bin Salamah qala haddatsana Ibnu Wahb an Amr bin al-Harith an Abil Aswad annahu sami'a Urwah bin Zubair yuhadditsu an Zaid bin Thabit annahu qala li Marwan ya Aba Abdul Malik at-taqra fil maghrib bi qul huwallahu ahad wa inna a'tainaka al-kautsar qala na'am. Jadi Zaid ibn Thabit salah satu sahabat Habibullah SAW anu qala li Marwan, ya karena ya Aba Abdul Malik at-taqra fil maghrib, apakah engkau membaca maghrib itu biqul huwallahu ahad wa inna a'tainaka al-kautsar, pendek itu kan? Qala na'am, ya, pendek kan dibaca ya. Kemudian pamahlufatun laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi atwal tulayaini alif lam mim sad. Aku dibilang ya, aku melihat sendiri Rasulullah SAW membaca padanya itu lebih panjang lagi di dua-duanya itu bi alif lam mim sad. Nah jadi imam ini tinggal imam saja lagi, bisa tidak dipertanggungjawabkan bacaan itu ya. Nah, aku rasa tidak ada orang kita baca maghrib sabis marabikal ala, tidak ada. Orang kaget, siapa
Nah, atau Jumat apa? Atau setidaknya kalau Ramadan bilang ini kan biasanya salat apa? Salat witir, ya. Jadi si imam mesti paham juga pakai jangan ngagetkan makmum. Tuh, ya kan? Ya, nanti dia kan ngomel di belakang. Gak usah ke masjid itu lagi, panjang betul. Nah, tuh. Mesti menarik ya. Muadzinnya mantep, imamnya hebat. Mesti begitu ya. Artinya dalam bacaan, dalam tajwid, kalau perlu suaranya indah dicari ya. Qala akhbarana Muhammad bin Abdul Ala qala haddatsana Khalid qala haddatsana Ibnu Jurayj an Abi Mulaika qala akhbarana Urwah bin Zubair anna Marwan ibn al-Hakam qala akhbarahu anna Zaid bin Thabit qala ma li araka taqra'u fil maghrib bi qisari suwar wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi atwali at-tulayaini. Zaid bin Thabit berkata kepada Marwan ibn al-Hakam, masih itu. Aku udah tengok engkau nih. Pada maghrib bacanya cuman pendek-pendek surahnya, ya tak? Ya, pendek surahnya itu. Kita punya kuliah kulhu umum ya. Aku lihat sallallahu alaihi wasallam dia bilang membaca pada yaqra'u fiha bi atwalain. Dua rakaat itu panjang. Nanti kalau 3 rakaat, berarti kan 1 2 itu kan ada surah setelah Fatihah, ya kan? Qultu ya Aba Abdullah ma atwalut tulayan qala al-a'rab. Nah, apa yang lebih panjang 2 itu? Suratul A'raf. Pakai fa, al-A'raf, ya. Tuh. Qala akhbarana Amr bin Utsman qala haddatsana Baqiyatu wa Abu Haywa ibn Abi Hamzah qala haddatsana Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghribi suratil A'raf farraqaha fi raq'ataini. Habibuna sallallahu alaihi wasallam membaca salat maghrib dengan suratul A'raf itu panjang tapi dibagi 2. Dibagi 2. Artinya rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau boleh separuh-separuh ya. Nah, ketiga Fatihah saja. Jelas? Tuh. Ya. Jadi kalau macam kita baca ayat itu yang makmum kira-kira hafal. Yang bacanya tak hafal tadi tegur orang, biarkan orang lah. Stop situ. Ya, nah, ada imam yang begitu. Ya. Ya kan mesti ya makmum bisa negur. Dosa kalau kita tiap hari orang baca Yasin kan bisa tahu kita kan. Seolah hafal Yasin tuh. Nah, ya Yasin, dengar kan? Oh ya, dengar. Itu. Jadi ya imam tuh mesti cerdik. Baca surah dibilang sekali-kali lah orang tak tahu juga. Nah, akhirnya kau tak hafal. Ya, paham tak? Karena bolak-balik itu. Ada subuh kadang-kadang pendek tapi ya. Jadi jangan action jadi imam tuh, hati-hati karena ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah lebih tahu detikan yang bikin malu di situ. Tapi Allah tidak permalukan kita itu ya. Dengan sebab hal-hal itu ya. Kenapa? Ada yang mau tanya? Aha. Jadi imam itu yang dapat dinikmati makmum bacaan itu yang di lagu atau yang di tajwid tapi agak monoton standar bacanya itu jangan juga. Kalau orang penyanyi nikmat di lagu. Kalau orang bernyanyi itu nikmatnya di lagu. Iya namanya udah lagu. Kalau Quran tidak. Nikmatnya dengan bacaannya itu. Makanya diwajibkan tajwid dan makhraj keluar huruf itu. Ya, suara itu memang mendukung. Lagu kan ya mengenakkan ibaratnya. Nah, itu. Itu ya apa namanya ibaratnya bumbu-bumbu penyandang lah samping tidak itu aja lah. Jadi bukan di lagu, bahaya kalau di lagu tak keruan lagi itu Quran gak buat tak di lagu. Makanya dosa kan itu azan saja dilakukan tuh makruh hukumnya. Azan orang lagunya putar-putar kan ya makruh setidaknya ya, takut nanti talhin menghilangkan harakat itu. Ya, kalau kita kan apa dah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita kan, ya dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagunya bukan main, lain gayanya kalau kita. Kilo 9, kilo 7, Danau Singkara. Kadang ada lagi lagu Nusantara ya, ada nggak sekarang nih? Irama Jawa itu kan begitu, teng 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 teng. Itu nanti jelek sekali nanti tarling keluar. Ya, ada indah, dia mesti
awal bahasanya itu al-fasih afsah itu mesti bahasa itu ya. Tidak ada kalau orang baca alhamdulillahirabbil alamin antara orang in ya, jangan terlalu panjang pula ya kan tuh ya kan sendiri baca alhamdulillahirabbil alamin gitu orang men man min ada kan itu ada nama imalah a ada kan ada orang dinyanyi ada roimi itu ada kan do ada kan in ada kan karena orang ketika memimpin lagu Indonesia ada kan ayo samakan suara in ya ayo. La ilaha illallah la gitu naiknya ya ada kan coba orang namanya dirijen bukan diregen kalau diregen itu ae minyak dirijen itu kan minyak deh mimpin deh ya betul di lapangan tuh saya di kedutaan dulu biasa orang lagi ayo mimpin orang tak tahu juga kan ayo mulai hiduplah Indonesia Raya gitu itu dia bukan di militer aja tuh ada taruna kau ya tak tiga bisa begitu ya. Nah inilah hal-hal Quran indah kan jadi Quran itu jangan ngejek-ngejek bis gitu. Ada imam bis gitu. Macam musik kucing aja. Ini sedang lah baca tuh. Jangan ngejek. Ada orang ngagetin dia. Ya. Tuh, tanya jangan begitu. Quran itu mengejutkan, memang indah dengan hal-hal itu ya. Ya. Tuh, jadi bukan dengan lagu. Nikmatnya dengan suara Al-Qur'an itu ya karena kalam Allah. Kalam Allah. Ya. Kenapa lagi? Ya. Kan enak ada kalau imamnya mantap, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, itu kan enak didengar. Ya itu kita kan tidak biasakan, karena berlebihan pula tuh lagu, ya takut banyak apa. Kan tidak lucu dah kalau orang berdoa sama pakai tajwid segala macam itu tasbih kan lucu kan? Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim kata orang manten nanti kan orang manten gitu kan ini udah bodoh aja lagunya gitu aja udah cocok ya kan ya jangan gitulah kebiasaan orang gitu ya hati-hati kan kalau orang manten dikirim beras kuning itu ya Allahu Akbar ya Allah kemana kita ini al-qira'atu fir rak'ataini ba'dal maghrib bacaan 2 rakaat itu qala akhbarana al-Fadl bin Sahlin qala hadatsana Ayyub al-Jawwab qala hadatsana Ammar bin Zaiqin an Abi Ishaq an Ibrahim bin Muhajir an Mujahid an bin Umar qala ramaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 marratan yaqra'u fir rak'ataini ba'dal maghribi wa fir rak'ataini qabla al fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ujar Ibnu Umar Abdullah namanya dah ramaqtu ay nadartu ilaihi wa ta'ammaltu aku pandang Nabi dan aku amat-amati bahasa kita ya. Nah, perhatikan. Isri marratan 20 kali. Aku perhatikan Nabi pandang. Yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini qabla al-fajr. Nabi membaca 2 rakaat setelah maghrib, sunnah maksudnya ya. Dan 2 rakaat sebelum fajar. Orang bilang kita qabliyah subuh. Paham itu? Dengan apa dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad aja baca. Salah sunnah itu umumnya itu. Ya. Nah, itu. Aku perhatikan, aku pandang, Nabi baca. Ya. 2 rakaat setelah maghrib, artinya qabliyah ba'da itu dia baca setelah Fatihah qul ya kafirun qul huwallahu ahad. Nah, itu makanya orang baca itu pada umumnya. Ya. Itu usolli rak'atil fajr kan ya, atau aku salat 2 rakaat fajar ya. Itu salatnya setelah Fatihah
Kuliah setelah fathahnya kul, begitu saja. Jelas? Kenapa? Ada yang mau tanya? Hah? Ngantuk di belakangnya? Jam 6.12. Ini lambat siang sekarang ya. Al-fadlu fi qiraati qul huwallahu ahad, keutamaan membaca qul huwallahu ahad. Kata suratul Ikhlas lah ya. Qala akhbarana Sulaiman bin Daud an Ibni Wahb qala hadatsana Amr bin al-Harits an Sa'id bin Abi Hilal anna Abdur Rijal Muhammad bin Abdurrahman haddatsahu an ummi Amratan Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakan yaqra'u li ashabi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad falamma raja'u dzakaru dzalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in fa'ala dzalik fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahmani azza wa jalla fa ana uhibbu an aqra'a biha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah azza wa jalla yuhibbuh. Hebat lagi nih ya. Sahabat Nabi ini diutus ya. Istilah bahasa kita ba'atha rajulan min ala sariyatin, mengutus seorang laki-laki memimpin peperangan. Sariyah itu peperangan yang tidak dikomandani Nabi. Ya, sini Mu'ad juga dikirim. Ada namanya dulu satu lagi Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid, bukan Usamah bin Laden, mati dah. Lain Usamah bin Laden. Ada yang muda 16 tahun tuh komandan. Usamah nama juga ya. Pakan yaqra'u li ashabi fi salatihim. Dia ngimami orang dulu kalau komandan perang, dia ngimami pula salat. Makanya kalau bupati, gubernur, iya kalau masuk masjid dia ngimami sebetulnya. Jagonya. Ya. Karena orang sudah jadi ke masjid jarang. Ya nyinggung enggak? Kalau nak pemilihan sibuk di masjid di sumbangan atau ada ustadznya diapain. Udah jadi entah nongol entah enggak. Itu yang jadi, yang tak jadi entah kemana pergi. Nyinggung aja. Fayakhtimu asal salat setelah Fatihah dibaca qul huwallahu ahad. Ini kalau maghrib kan yang 1 2 Fatihah kulhu ya itu kan. Isya juga begitu, subuh juga begitu. Jadi kata Imam, tak ada hafalan lain apa? Coba kalau baca di masjid mana kemarin ada? Oh, masjid ujung sana kali. Ada kemarin maghrib dia baca kulhu 2 kali. Iya, ada. Dia mau coba-coba mau ini begini yang ngaji ini. Tegur tak? Ya. Baca itu ya. Coba kalau kita ya baca itu ya tak? Falamma raja'u, ketika pulang dari peperangan kirim dakaru, semua mereka mengingatkan rame-rame ya Rasul si fulan itu. Faqala saluhu, kamu tanya semua kepada yang komandan kau itu, li ayyi syai'in fa'ala dzalik, kenapa dia lakukan model begitu. Fasaluhu, maka ditanya. Faqala li anna sifatur rahman, aku senang baca ayat surah itu karena sifat Allah. Suratul Ikhlas tuh semua sifat Allah ya. Azza wa jal. Panuhibbu an aqra'ah biha, aku senang cinta baca ayat itu. Nah, aku baca pakai kulhu terus. Ya tak? Dalam peperangan kita mau main lagi kan, tak ada hafalan lain apa dia itu. Dia. Ya. Qala Rasulullah SAW akhbiruhu. Kamu semua Nabi ya, beritahu sama dia lagi yang baca komandan kau tuh. Akhbiruhu anna Allah azza wa jalla yuhibbuh, beritahu sama dia kata Nabi Allah cinta dia. Jadi betul-betul dibaca ya. Yang belepotan tuh baca. Jelas? Tuh, jadi dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau kita baca terus begitu ganti aja imam tuh kata kawan. Tapi suaranya mantap ya, bukan suara-suara macam kita nih. Ya, itu aja. Kenapa? Baca lagi ya. Qala akhbarana Qutaibah an Malik an Ubaidillah bin Abdurrahman an Ubaid bin Hunain maula ali Zaid bin Khattab qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu aqbaltu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Aku menghadap Nabi, ketemu sama Rasulullah SAW. Aku mendengar seorang laki-laki membaca dengan ayat tersebut, suratul Ikhlas tadi. Ya. Faqala Rasulullah SAW, wajabat. Pasal tu mada ya Rasulullah. Kata Nabi, berhak dia, wajib dia. Dia baca kulhu. Salat baca kulhu. Kata wajabat, kata Nabi, wajiblah, dapat hak dia. Ya Rasulullah, apa wajabat itu? Wajib ya. Qala al jannah, syurga, kata Nabi. Oh, itu Quran deh. Jadi kalau tahu hadis begini, malu kau yang menyanyi tak karuan. Apa? Belajar itu. Ayo Quran dibaca. Ada umat Al-Quran, ahlul Quran. Ya, orang ahlul Quran itu ahlullah, dekat dengan Allah. Ya, baca Quran itu dekat dengan, baca hadis dekat dengan Nabi, menyanyi dekat dengan saya. Payah sebut-sebut. Nyanyilah kau, belum kau ustad. Bawa gitar pula. La haula wala quwata illa billah. Ini viral di mana-mana sekarang, betul apa betul? Cocok ada kali di masjid saya pakai gitar sini ya. Sekarang dah lama lagi nampaknya itu. Kata orang tukar buang perangai ya. Allah, sekarang Pak fitnah. Karena kiai ulama itu kan asal panutan orang, akhirnya kan orang bingung yang mana diikuti ya. Allah Akbar. Ini sekarang dosa pahala nampak di HP dan nampak gitu ya. Itu betul enggak? Iya, itu aja lah. Ya Rabb. Wa qala akhbarana Qutaibah an Malik an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Sa'sa an abihi an Abi Sa'id al-Khudri anna rajulan sami'a yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falam asbaha ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaka dzalika lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi ainaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Abi Sa'id Khudri berkata, seorang laki-laki membaca Qul huwallah bolak-balik, Qul huwallah terus baca itu, itu aja dia amalkan ya. Jadi artinya yaqra'u Qul huwallahu ahad yuraddiduha, balik-balik terus Qul cuma dia baca. Kalau kita kan biasakan orang kalau tahlilan ya 3 kali Qul atau 7 kali Qul atau 11 kali Qul yang ganjil bacanya ya. Ada faedahnya ya. Qul dibaca. Falam asbaha, ketika pagi ja'a Nabi SAW, datang seorang pada dzalika lahu, maka dengan ya Rasulullah itu si fulan itu bolak-balik Qul terus dibacanya. Bukan Qul bukan selesaikan. Ya, selesaikan balik lagi. Ya, kamu. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata Nabi, sungguhnya aku tidak punya kuasa, Allah Maha Kuasa. Li'annaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Suatu ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau 3 kali sebiji Qur'an dahlah dia bilang. Ini dahlah, ini apa ya? Udah baca sudah selesai lah. Ya, maksud itu alangkah hebatnya itu ya. Ali bin Abi Thalib dulu ketika dinikahkan sama Fatimah, itu aja. Itu ada politisnya. Sahabat Nabi ada sebulan baca hafal Quran sebijian. Ujung-ujung seminggu, ada yang 24 jam bisa Quran sebiji dibaca. Ali sebentar aja ya, sepupu Nabi, sahabat Nabi, kau ini katanya yang atau kedekatan kau dengan Rasulullah jadi kau nak main sendiri, maksudnya gitu. Kau baca apa? Aku baca Qul 3 kali. Kami Quran dari alif lam mim sampai ujung itu kau baca 3 cuma. Nah, dibilang kan Rasulullah yang ngomong, tanya sama beliau. Al-Ikhlasu thulutsal Quran. Jadi aku baca 3 cukup lah. Nah, paling cepat Nabi bilang yang paling cepat tuh ngapalnya. Menang dia. Tuh, jadi kan ada politisnya juga, itu ada politis yang bagus. Paham enggak? Ya. Mesti pandai-pandai ya, itu dapat jodohnya dengan 3. Sekarang ada orang jodohkan anak dia dengan model gitu. Aku nak tanya sama kau. Iya, paham enggak? 3 juta, 30 juta belum ada yang bayar sekarang ya. 300 juta mungkin ada lah ya. Paham enggak? Aku hafal semua Ustaz banyak. 30 juz Quran malas orang cari menantu sekarang. Betul enggak? Padahal ditarik itu cepat. Ada. Nah, karena ini. Paham enggak?
Payahlah ya. Ya, cukuplah dulu ya dak. Orang pada gelisah dah, yang mau tegak, kau tengok di belakang. Ya, tahulah gelisah. Burit macam pantat timun. Ya, kau sudah ngaji satu jam tak tahan, tapi kau sudah nyanyi 3 jam, 8 jam tahan ada ya. Nah, ada undangan manten begini ada kan? Wah itu sudah kau tengok. Nih apa? Orkes sudah ada di situ. Pian tunggal, apa musik religius, ya, macam-macam ya. Macam-macam ya. Sekarang orang nak nikah saja di masjid berani dia baca apa sanja apa namanya yang pakai lagu tuh apa namanya instrumen apa ada di masjid ini nak kena marahi kalau bilang kan sekarang begitu dah tak usah pakai gitu sanja nanti sanja di kelambu aja lah kau dengan bini kau nak sanja kau nak buka kau nak pajak kau nak bajak urusan kau lah ya dah ya kan begitu lah sekarang nangis pula deh aku kan kita balik lagi aku yeah. betul berpuisi suruh baca kan dibaca kan iya nang awas kau malam nanti katanya ya kita aja layan ya baca Quran ma'al Quran bil Quran bilafzil Quran bihifzil Quran bihubbil Quran bisamil Quran itu penting supaya jadi umat Quran karena umat Quran itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aja wallahu alam bisawabul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli umurana. Allahumma salli umurana. Allahumma salli umurana al-mushbardana. Allahumma anta syafi ishfina ya Allah. Syifa anu sama ya Rahman bihaqqin nabi wa sallallahu Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.